Nah, jadi ini mungkin sebagai motivasi buat kalian ya, yang masih berjuang untuk membangun channel YouTube. Dan sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin teman-teman ya, untuk teman-teman lakukan di YouTube ini, untuk bisa membuat teman-teman itu mendapatkan penghasilan, atau bahkan bisa membuat channel YouTube teman-teman itu bisa mendapatkan banyak viewers ataupun juga subscribers gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya, gimana sih triknya, gimana sih strateginya, dan pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial. Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini kita masih akan membahas ya seputar strategi bagaimana sih caranya agar teman-teman itu bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, agar channel yang teman-teman kelola, channel yang teman-teman buat ya selama ini itu bisa mendapatkan penghasilan ya. Kalian bisa mendapatkan banyak subscribersnya, bisa mendapatkan banyak viewersnya juga. Nah, seperti yang tadi saya informasikan di awal ya, bahwa saya juga sebenarnya sudah memiliki 3 channel ya. Sebenarnya ini channel tutorial ini bukan channel utama saya ya, dimana saya memiliki channel utama yang ya kalau kita bilang secara penghasilan ya, pastinya itu penghasilan yang lebih besar itu adalah channel utama kita gitu ya. Nah, sedangkan untuk channel tutorial ini sendiri ya, saya upload videonya juga jarang di channel ini ya, dan ini saya bilang ini bukan channel utama saya lah, seperti itu ya. Nah, jadi sebagai motivasi juga buat kalian ya, gimana sih caranya agar kalian tuh bisa juga nih ngerasain yang namanya mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, bisa gajian gitu ya setiap bulannya dari YouTube ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas secara lengkap, dan kalian simak saja sampai selesai ya, jangan kalian skip video ini agar kalian bisa mendapatkan gambaran gimana sih ataupun apa sih yang perlu kalian lakukan untuk membuat channel kalian tuh bisa mendapatkan banyak viewers seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membahas ya untuk memberikan gambaran ke teman-teman ya, mungkin yang kebetulan juga memiliki kesamaan topik ya seperti channelnya Alpis Syahrin ini ya, dimana ini kontennya itu seputar konten konten kucing ya, mungkin bisa dibilang sebagai konten kucing, ataupun juga mungkin buat teman-teman ya yang kebetulan masih bingung gitu ya terhadap topik ataupun tema apa sih yang akan kalian kembangkan di channel kalian. Karena sebenarnya dibilang mudah nge-YouTube ini ya, kalau kita tidak tahu strateginya pastinya itu akan sangat terasa susah gitu teman-teman ya. Nah, mudah itu berlaku untuk orang-orang yang tahu strateginya ya, untuk teman-teman yang tahu caranya gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah tahu strateginya, untuk membuat konten itu tidak akan terasa berat gitu teman-teman ya. Dan untuk mendapatkan viewersnya itu, ketika konten kita sudah mendapatkan rekomendasi dari YouTube ya, algoritma channel kita itu sudah terbentuk, itu pastinya akan sangat mudah sekali dan akan sangat kita akan selalu bersemangat gitu loh untuk membuat konten ya, seperti itu. Nah, terkadang ya konten-konten kreator pemula, YouTuber pemula ini kebanyakan yang malah menyerah ya, karena kenapa? Karena ketika mengupload videonya tidak ada penonton ya pada konten-konten yang dibagikan. Nah, jadi disitulah nanti yang akan membuat semangat kita itu akan hilang ya. Nah, seperti channelnya Alpis Syahrin ini, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk konten-konten yang di-share di channelnya ini ya mungkin masih terbilang baru juga ya. Untuk konten pertama yang berdurasi panjangnya ya, video berdurasi panjang ini dibagikan selama 3 minggu yang lalu ya nih ya. Dalam 3 minggu yang lalu konten pertama yang berdurasi panjangnya dibagikan di channelnya ini. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk kontennya ini ya memang konten-konten seadanya saja ya, konten ala kadarnya saja ya. Ini sepertinya kalau kita lihat dari segi pengambilan gambarnya juga memang ini masih terbilang bukan bukan menggunakan visual yang terlihat profesional juga gitu ya. Dan ini sebenarnya teman-teman ya, jangan teman-teman jadikan alasan ya, jangan teman-teman jadikan kendala gitu ya, ketika teman-teman belum memiliki gear, belum memiliki peralatan-peralatan syuting yang canggih ya, seperti kamera yang canggih gitu ya, kemudian juga audio yang bagus, kalian belum mampu membeli mikrofon yang bagus gitu ya. Nah, itu jangan teman-teman jadikan alasan untuk membatasi karya teman-teman gitu ya. Nah, berkarya saja sepanjang itu adalah karya yang berkualitas. Kalian mampu memberikan kualitas dari karya kalian tersebut gitu ya. Kualitas itu adalah gimana sih caranya, meskipun kita membuat konten itu menggunakan kamera yang burik sekalipun ya, gimana caranya agar konten kita ini ditonton oleh penonton kita itu dalam durasi yang panjang ya.
mereka itu betah nih untuk menonton video kita. Nah, termasuk juga untuk channelnya Alpis Syahrin ini tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ya, kalau dari segi durasi upload ya, maksudnya tempo upload konten ke channel ini memang masih terhitung baru ya untuk konten yang proses panjangnya, dan kontennya juga ini masih sedikit juga ya kalau kita lihat ya. Tetapi apakah konten ini nantinya akan sulit terus menerus gitu ya untuk mendapatkan viewers ataupun juga subscribernya, ini akan sangat terasa susah secara terus menerus gitu ya untuk berkembang ya, atau bahkan tidak bisa berkembang nih konten ini. Nah, jawabnya tentu ya, ketika konten ini diberikan kualitasnya ya, pastinya akan bisa mudah nih ya, bisa berkembang nih ke depannya, bisa mendapatkan viewers ya, atau bahkan kontennya ini bisa direkomendasikan oleh YouTube ya. Nah, tetapi kembali lagi ke si pemilik channel ini. Kalau memang serius ya untuk membuat konten ya, untuk membuat channelnya ini, atau untuk mendapatkan penghasilan lah ya dari YouTube ini, kalau memang diseriusi ya, cobalah untuk lebih lebih fokus ya untuk membuat kontennya. Jangan setengah-setengah gitu ya, karena kalau setengah-setengah juga ya, kita pikirin juga gitu teman-teman ya, kita butuh waktu nih, kita sudah membuang banyak waktu untuk membuat konten. Terkadang gitu ya, kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk membuat konten. Kalau kita bikin kontennya itu, bikin channelnya itu setengah-setengah, ya sayang aja gitu ya sama waktu yang sudah kita habiskan. Kemudian juga mungkin secara paket data juga gitu ya, karena kita biasanya mengupload konten itu menggunakan data ya, kita sudah membuang banyak biaya ya untuk mengupload video kita. Tetapi kalau misalkan kita setengah-setengah ya, pada pertengahan jalan nanti kita malah berhenti untuk membuat konten, itu sayang saja teman-teman ya. Sedangkan kita tidak tahu nih ya kapan waktunya konten kita ini direkomendasikan oleh YouTube ya. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mungkin kebetulan memiliki konten seperti channelnya Alpis Syahrin ini ya, cobalah kalian fokus gitu ya, kalian fokusin ya untuk membuat konten yang satu topik ya. Nah, kalau misalkan ingin membuat konten anak-anak seperti ini ya, fokusin aja untuk membuat konten anak-anak ya seperti ini ya. Nah, tetapi ya kalau kita lihat untuk kontennya Alpis ini, kalau secara kualitas dari kontennya, saya bilang ini masih belum berkualitas teman-teman ya, masih belum ada ketertarikan penonton untuk menonton video ini dalam durasi yang panjang ya, sehingga kenapa nih konten ini masih belum mendapatkan rekomendasi ya. Nah, gimana caranya agar konten ini bisa dikatakan berkualitas ya, konten yang berkualitas. Sekarang kita play teman-teman ya untuk videonya. Nah, ya seperti ini ya. Jadi ya mungkin teman-teman ya, karena ini adalah konten pemula ya, kita tidak bisa menjudge ataupun juga bisa langsung memforsir ya seseorang itu tidak layak untuk menjadi seorang YouTuber gitu ya. Itu tidak bisa teman-teman ya, itu tidak bisa, karena di sini seperti yang saya bilang juga ya, saya tekankan lagi, siapapun bisa ya, siapapun boleh untuk menjadi seorang YouTuber tanpa ada alasan teman-teman ya, sepanjang kalian memang niat ya untuk menjadi seorang YouTuber. Apapun konten yang kalian share itu bisa saja mendapatkan target viewersnya ya, bisa saja mendapatkan banyak viewersnya ya, sepanjang konten yang kalian buat itu adalah konten yang berkualitas. Itu saja teman-teman ya. Jadi tidak ada batasan. YouTube sendiri juga bahkan tidak membatasi ya, siapapun bisa berkreasi di YouTube ya, sepanjang kontennya itu adalah konten yang tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Nah, tetapi kalau kita kembalikan lagi ke channelnya Alpis Syahrin ini, saya masih menilai konten ini masih belum berkualitas ya. Tetapi bukan berarti jelek teman-teman ya. Tidak berkualitas itu bukan berarti jelek ya. Hanya saja ketika penonton yang nantinya akan menonton video ini, nah ini poin yang paling penting ya, apa sih yang akan didapat oleh penonton itu? Apakah hiburan? Apakah edukasi ya seperti itu? Atau apakah informasi-informasi yang akan membuat penonton itu mendapatkan sesuatu ya dari konten yang akan kita share ke channel kita tersebut. Nah, kalau kita lihat dari channelnya Alpis Syahrin ini sebenarnya masih nanggung aja teman-teman ya. Kalau saya bilang di sini ya, ini masih nanggung aja ya. Kenapa? Karena ya dari voice overnya ya, mungkin ini masih perlu diperbaiki lagi gitu ya, dari voice overnya. Kemudian juga dari segi tampilan videonya ini teman-teman ya. Nah, mungkin ini menggunakan alat ataupun editor videonya ini menggunakan apa ya? Ini mungkin menggunakan kayak semacam KineMaster gitu ya. Ya, KineMaster ya mungkin ya. Nah, tetapi ya ketika mengedit video ini, pastikan rasio
videonya, ya. Ukuran videonya ini, apakah ini memiliki rasio 16:9, apakah 9:16, atau 4:4 gitu ya. Biasanya kan kalau kita ingin mengupload video, yang ingin mengedit video gitu ya, biasanya itu ada ketentuan rasio dari video yang akan kita buat gitu ya. Nah, kalau bisa teman-teman ya, untuk konten yang berdurasi panjang, itu konten yang bukan terkategori konten short ya, yang ukuran durasi video itu lebih dari 1 menit, pastikan untuk membuat konten yang rasio videonya itu ya, ukuran videonya itu 16:9 ya, atau berapa. Sekarang coba kita lihat teman-teman ya, di sini saya akan coba buka Filmora saja ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat di mana ya, di file new project sini deh ya. Nah, ini ya, ini ada 16:9, yang ini artinya itu widescreen gitu ya, kemudian ada 1:1, yang ini videonya ini biasanya digunakan untuk Instagram, kemudian juga ini portrait. Nah, portrait ini 9:16, itu biasanya kita untuk bikin konten short ya, ataupun konten di video di TikTok, yang itu posisi kita pengambilan gambarnya itu posisi berdiri gitu ya. Nah, kemudian juga ada 4:3, ini standar biasa ya, untuk keperluan Instagram juga ini bisa ya, biasa kita gunakan ya. Kemudian juga ini ada Cinema yang 21:9, yang ini biasanya lebih memanjang gitu ya ukuran videonya. Nah, jadi ketika kita akan mengedit video gitu ya, kita perhatikan dulu ini nih, ukuran ini ya, ukuran framing dari video yang akan kita gunakan. Kalau kita lihat kembali ya pada channelnya Alpis ini tadi, ya sepertinya ini mungkin memang belum tahu ya, belum tahu gimana sih cara mengedit videonya, bagaimana framing ukuran videonya ini mungkin belum tahu. Tetapi di sini harapan saya ke depannya ya, untuk mengedit video-video lainnya ke depannya ketika videonya akan diupload, ya ini diperhatikan lagi ya pada bagian ukuran ataupun rasio dari videonya ini ya. Pastikan ini tidak ada nih ya, jadi videonya ini nanti full ya, full dari ukuran video yang disediakan oleh YouTube ini sendiri ya, rasio yang disediakan oleh YouTube ini sendiri ya. Nah, jadi jangan seperti ini. Nah, ketika konten yang seperti ini nanti ya teman-teman ya, dari segi ukuran saja ini sudah tidak sudah tidak membuat penonton itu nyaman ya untuk menontonnya, apalagi dari isinya ya, isi dari konten kita. Jadi ini konten apapun ya teman-teman ya, tidak hanya untuk channelnya Alpis ini. Siapapun teman-teman ya yang mungkin memiliki kesamaan perlakuan seperti ini ya. Jadi untuk konten itu, konten apapun ya, kemudian juga mungkin kalian juga kebetulan memiliki kesamaan perlakuan seperti ini ya dari segi videonya, ya kalian harus perhatikan juga kayak semacam narasi dari videonya itu apa, informasi yang kalian sampaikan di dalam videonya itu apa gitu ya. Nah, jadi buatlah video kalian itu bisa dinikmati ya. Apa sih yang akan didapatkan, kembali lagi ya, apa sih yang akan didapatkan oleh penonton ketika mereka menonton video kalian? Apakah itu hiburan? Apakah itu mereka akan mendapatkan edukasi, mendapatkan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh calon penonton kalian gitu ya. Nah, ya seperti itu. Sekalipun ini adalah targetnya anak-anak teman-teman ya, biasanya ya kalau untuk konten-konten kucing, konten-konten hewan-hewan seperti ini akan lebih ditargetkan ke penontonnya itu anak-anak ya, calon penontonnya itu adalah anak-anak. Nah, anak-anak saja pun ya yang secara logikanya ya, biasanya ya anak-anak itu biasa ketika sudah menonton video ya, biasanya mereka akan menonton video tersebut gitu aja gitu teman-teman ya. Biasanya mereka akan menonton videonya tersebut tanpa memperhatikan durasinya. Pokoknya ketika sudah melihat sebuah video saja, mereka pastinya akan menonton video tersebut dalam durasi yang panjang. Nah, tetapi teman-teman ya, sekalipun itu anak-anak, ketika kontennya itu seperti ini ya, tidak membuat anak-anak itu bisa tertawa ataupun tidak bisa membuat anak-anak itu bisa kagum gitu ya dengan kontennya, mereka pasti akan meninggalkan konten ini dan mereka pastinya akan men-scroll video-video yang lain ya, seperti itu. Nah, ketika video kita sudah ditinggalkan ya oleh penonton kita, apalagi itu dalam durasi awal ya, penonton sudah meninggalkan video kita, pastinya YouTube akan membatasi rekomendasi video kita tersebut ya, atau bahkan YouTube akan mematikan nih rekomendasi video kita tersebut ya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman ya yang kebetulan memiliki kesamaan perlakuan channel seperti ini ya, harapan saya lebih diperbaiki lagi ya. Tetapi ini bukan bukan untuk malah mematahkan semangat dari pemilik channel ini ataupun teman-teman semua gitu ya. Ini bahkan untuk memberikan motivasi dan juga memberikan pembelajaran ya buat kalian yang tadinya ya kalian membuat konten itu yang asal-asalan,
harapan saya setelah kalian menonton video ini ataupun bahkan setelah mendapatkan informasi ini, kalian bisa lebih mempersiapkan konten kalian itu lagi ya, kalian lebih memperhatikan channel kalian itu lagi ya. Sebelum kalian mengupload video itu ya, kalian perhatikan dulu di bagian mana sih video teman-teman tersebut akan membuat orang-orang itu tertarik gitu ya, atau bahkan nantinya tidak hanya tertarik untuk menontonnya saja gitu teman-teman ya, mereka nantinya akan tertarik untuk memberikan subscribe ya, dengan alasan mereka akan berharap untuk mendapatkan konten-konten terbarunya dari channel kalian gitu ya. Nah, jadi untuk channelnya Alpis Syahrin ini tadi ya, harapan saya ini lebih di prefer lagi ya, kemudian juga bagian thumbnailnya juga mungkin lebih percantik lagi gitu ya, lebih banyak lagi belajar ya gimana cara untuk mendesain thumbnail ini ya. Cari ya channel-channel yang serupa ya, yang itu fokus dari kontennya itu serupa dengan tema yang akan dibagikan ya pada channel kita ya, termasuk juga untuk channelnya Alpis ini. Kalau untuk tema-tema konten anak-anak ya cari gitu ya, banyak sekali teman-teman ya, kayak semacam ayam warna-warni, konten-konten kucing gitu ya. Nah, coba cari gimana sih cara thumbnail mereka yang mereka buat gitu ya, gimana caranya untuk membuat penonton kita itu nanti tertarik untuk mengklik video kita ya. Nah, kemudian ini sebagai sebagai mungkin sebagai pencerahan ya, sebagai referensi ya untuk channelnya Alpis ini, gimana sih kedepannya untuk bisa membuat konten yang lebih menarik lagi gitu ya di channelnya ini. Karena sayang teman-teman ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung gitu ya untuk membuat channel itu ya. Nah, di sini saya merekomendasikan konten channel miliknya Rio Toys Official ini teman-teman ya. Nah, ya kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini sebenarnya kontennya ini sederhana ya, sangat sederhana sekali. Bahkan dari thumbnailnya juga ini tidak ada embel-embel teks apapun ya di sini ya. Nah, hanya menampilkan gambar anaknya seperti ini, kemudian juga memang di sini ada editing. Nah, ini perlu sekali teman-teman ya, teknik editing untuk thumbnail itu ya, seperti yang tadi saya katakan ya, kita harus mempersiapkan gitu ya, kita harus mengedit lagi nih ya bagian thumbnailnya ini untuk membuat penonton itu tertarik gitu ya untuk menonton video kita, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, nih ada banyak sekali ya hewan ya, ada banyak sekali serangga juga ya di sini ya yang ditampilkan pada bagian thumbnail ini. Nih seperti ini ya, ini kan ada millipede ya atau kaki 1000 ya. Nah, ini kan yang dimana kalau misalkan kita lihat di sini ukurannya itu ya sangat besar ya untuk dari ukuran aslinya mungkin ya, kalau kita lihat di sini hampir seukuran dengan ukuran anaknya ini gitu ya. Nah, tidak mungkin gitu ya, kalau secara logikanya nggak ada juga gitu ya ukuran kaki 1000 yang hampir seukuran dengan tubuh anak kita gitu ya. Nah, jadi di sini ya perlunya teknik editing. Jadi edit lagi nih ya, tambahkan millipede, tambahkan kaki 1000 di sini, tambahkan kodok ya, tambahkan hewan-hewan apa yang kita akan bagikan dalam konten kita gitu ya. Nah, jadi ini ya kalau memang tadi memang sedikit secara isi dari kontennya memang berbeda ya dari antara channelnya Alpis dengan Rio Toys ini, tetapi ya ini sebagai referensi saja ya dari saya. Daripada membuat konten yang seperti ini, maksud saya gitu ya, daripada membuat konten yang seperti ini, toh juga calon penontonnya juga nantinya tidak bisa menikmati video ini, tidak bisa menonton video ini dalam durasi yang panjang, lebih baik ya dipersiapkan untuk membuat konten yang seperti ini nih ya. Nah, gimana sih caranya? Ya, ini sebagai apa ya, pada umumnya untuk konten-konten anak-anak seperti ini gitu ya. Banyak sekali ya konten channel-channel yang bahkan sudah besar ya, bahkan penghasilan hariannya itu mencapai puluhan juta rupiah juga ya dari konten-konten seperti ini ya, konten-konten anak-anak seperti ini. Nah, makanya jangan setengah-setengah ya, karena saya juga sudah pernah teman-teman ya melakukan eksperimen untuk membuat konten-konten anak-anak seperti ini, dan itu ya secara penghasilan viewersnya ya itu cukup tinggi teman-teman ya untuk konten-konten seperti ini. Nah ya seperti ini ya, ditambahkan narasi ya saat merekam videonya. Jadi perhatikan gitu teman-teman ya, perhatikan narasinya itu seperti apa saat teman-teman ingin mencoba membuat sebuah video ya. Kalian perhatikan gimana sih triknya, gimana sih, apa sih informasi yang disampaikan, gimana sih cara pembawaannya. Nah, kalau kalian mampu untuk mengikutinya, tidak salah untuk kalian tiru ya untuk membuat konten-konten seperti ini. Nah, ya ini kan banyak tuh ada suara ye gitu ya dari ini. Itu kan ditambahkan efek saja teman-teman ya. Sound effect seperti itu. Tinggal nanti pas editing videonya nanti kalian tambahkan saja semacam efek-efek suara apa yang kalian butuhkan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kenapa teman-teman ya saya katakan lagi, untuk membuat konten yang berkualitas itu kita tidak harus berfokus ke kita harus membeli kamera yang bagus gitu ya. Kita harus membeli peralatan-peralatan yang canggih ya. Sebenarnya
kamera apapun ya yang kalian gunakan ya, bahkan kualitas kamera yang tidak bagus sekalipun ya, kalau kita bilang ya untuk channelnya Rio Toys ini sendiri gitu ya, ya ini menggunakan handphone yang sederhana saja ya kalau kita lihat dari segi kualitasnya. Tetapi teman-teman ya, untuk perolehan subscribersnya ini juga sudah sangat lumayan gitu teman-teman ya. Kemudian juga untuk perolehan viewersnya juga ini sudah cukup tinggi juga ya untuk kalangan YouTuber pemula gitu ya, untuk kita sebagai YouTuber pemula. Nah, secara visualnya ini biasa saja ya. Nah, kualitas gambar juga biasa saja, bukan menggunakan kamera yang canggih-canggih amat gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi inilah tadi ya teman-teman ya, jangan pernah membatasi diri kita untuk berkarya dengan alasan kita belum mampu membeli peralatan yang canggih ya, seperti ini nih ya. Nah, teman-teman ya, mungkin ini bisa dijadikan referensi ya untuk teman-teman yang tertarik untuk membuat konten seperti ini. Ya, tadi sudah saya bilang juga ya, saya pernah membuat konten seperti ini, dan bahkan saya pernah mengajak anak saya untuk membuat konten seperti ini, dan untuk perolehan viewersnya ya, itu cukup tinggi ya untuk konten-konten anak-anak seperti ini. Jadi, ini mungkin bisa menjadikan gambaran ya, bisa menjadikan referensi juga buat teman-teman yang ingin mencoba membangun channel dengan membuat konten anak-anak ya, seperti ini. Bisa menjadikan referensi channelnya Rio Toys ini. Kalau kalian penasaran gimana sih ya caranya, gimana sih videonya, kalian bisa lihat saja ya langsung di channelnya Rio Toys Official ini ya. Nah, dari thumbnailnya ini ya teman-teman ya, yang penting ya untuk membuat penasaran anak-anak untuk mengklik video kita itu, pastikan untuk membuat thumbnail yang menarik ya, itu saja kuncinya ya. Nah, agar konten kita itu nantinya bisa mendapatkan klik yang tinggi ya, seperti itu. Nah ya, kalian bisa lihat ya konten-kontennya ya, rata-rata ya untuk konten yang di-share di sini ini ya berfokus ke konten anak-anaknya saja. Ini ke konten-konten anaknya sedang mencari hewan-hewan ya, kemudian juga mencari keong, mencari millipede ya, dan juga mencari hewan-hewan lainnya ya, seperti itu. Nah, ini sebuah peluang sebenarnya teman-teman ya, yang mungkin bisa kalian pertimbangkan ya untuk membuat channel ya, daripada channel yang seperti ini tadi ya. Kalau saya bilang untuk channelnya Alvis Syahrin ini ya, kalau ya catatan lagi nih, kalau memang channel ini diseriusi untuk mendapat ataupun diharapkan untuk bisa mendapatkan penghasilan ya. Jadi jangan hanya membuat konten seperti ini, usahakan untuk lebih mempersiapkan lagi ya, mempersiapkan kontennya, belajar lagi gimana caranya untuk membuat membuat videonya, mungkin bisa menjadikan konten yang ada di channelnya Rio Toys ini sebagai referensi, ataupun juga channel lain ya, karena banyak sekali channel anak-anak yang kebetulan hampir mirip-mirip juga ya, cara pembawaannya seperti ini, narasi-narasinya seperti ini, cara penyampaian juga seperti yang ada di channelnya Rio Toys ini. Banyak sekali ya channel-channel yang juga membuat konten-konten anak-anak seperti ini. Nah, belajar lagi ya gimana caranya, gimana cara pembawaannya. Jangan membatasi diri untuk berkembang di YouTube itu dengan alasan kita tidak mampu membeli handphone yang bagus gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk seluruh informasi yang mungkin bisa saya bagikan di video kali ini, dan mungkin ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman semua ya, dari yang tadinya belum paham ya seputar gimana sih caranya agar teman-teman itu bisa berkembang di YouTube, bisa membuat channel kalian itu mendapatkan banyak viewers. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.